Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan stay at home ya. Hari ini kita akan belajar materi mengenai mengembangkan ide dari peta pikiran. Oke, sudah siap ya untuk belajar materi kali ini? Di sini kita akan fokus mengembangkan ide dari peta pikiran menjadi sebuah tulisan atau paragraf. Tapi ingat, paragraf yang kita buat intinya masih harus sama dengan bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Oke, ada beberapa langkah untuk membuat peta pikiran terlebih dahulu. 1. Baca teks dengan seksama. 2. Tandai informasi penting pada bacaan. Kita bisa menggunakan stabilo atau menggarisbawahi pada kalimat yang penting. 3. Buatlah peta pikiran didasarkan dengan menjawab pertanyaan mengenai peristiwa apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 4. Kembangkan peta pikiran menjadi tulisan yang mudah dipahami secara ringkas dengan bahasamu sendiri. Ya, di sini ada beberapa kalimat tanya atau kata tanya yang digunakan untuk membuat peta pikiran. Di kelas-kelas sebelumnya, mungkin kalian sudah tahu apa sih fungsi kata tanya. Ya, di sini ada beberapa kata tanya. Ada 1, apa? 2, bagaimana? 3, di mana? Kemana? Dari mana? 4, kapan? 5, siapa? 6, berapa? 7, mengapa? Contoh membuat peta pikiran. Sebetulnya kalian tidak asing dengan peta pikiran karena kalian biasa mengingatnya dengan mind mapping. Ya, mind mapping itu sama dengan peta pikiran. Tidak asing kan? Ayo, mari kita membuat mind mapping. Nah, di sini ada contoh peta pikiran atau mind mapping yang pernah kalian buat sebelumnya. Namun, tema di sini mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa mind mapping dibuat dengan berwarna, dengan menarik, agar kalian mudah mengingatnya dan merasa senang. Ya, kembali ke mind mappingnya. Di sini kita akan membuat mind mapping mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada di situ beberapa kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Ya, ini contoh peta pikiran yang masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita belum membaca wacana atau bacaan yang ada. Tapi bentuknya akan seperti ini ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Di sini ada teks mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Oke, kalian bisa membacanya. Lalu, ingat tadi gunakan kata tanya untuk membuat peta pikiran. Ini adalah peta pikiran dari wacana yang sudah kita baca. Lihat, intinya ada di peristiwa Rengas Dengklok. Dari sini kita bisa tahu apa sih peristiwa Rengas Dengklok tersebut. Kemudian, siapa saja tokoh yang terdapat pada peristiwa Rengas Dengklok.
Bagaimana? Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga dengan mengapa. Kapan terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Dan di mana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Ya, ini adalah contoh peta pikiran dari sebuah tema. Nah, di sini sudah ada paragraf yang menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok, tetapi berbeda dengan paragraf awalnya. Ini adalah paragraf peristiwa Rengas Dengklok yang dibuat berdasarkan peta pikiran. Tapi ingat, inti dari peristiwa Rengas Dengklok adalah sama. Hanya bahasa saja yang berbeda, karena kita menggunakan bahasa kita sendiri. Sudah siap mencoba untuk membuat peta pikiran? Oke, kita lakukan.